Karena kan sekarang sudah mulai banyak berita-berita bahwa prediksi-prediksi bahwa Prabowo akan berpisah dengan Gibran. Ya. Buat Jokowi sebetulnya mendorong atau terlalu PSI. Ini juga nggak safe amat. Manuver Jokowi ini memang diperhatikan semua orang karena dia lebih terbuka dalam melaksanakan manuver politik ketimbang SBY. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi hari ini dengan katakanlah tadi memotivasi PSI dan mengatakan akan totalitas masih sanggup dan lain sebagainya, itu sebenarnya lebih diperuntukkan untuk mengunci posisi Prabowo Gibran. Artinya berpisah jalan di 2029. Dia pasti ngarep lah Prabowo Gibran itu 2 periode. Karena kemana lagi anaknya akan berlabuh. Gibran ini kan tergolong masih muda. Kemarin aja belum bisa harusnya jadi wapres, akhirnya jadi wapres kan. Seorang Gibran nanti ataupun Jokowi seimbang melawan Prabowo di 2029. Belum bro. Belum ya. Kalau menurut gue tujuan Pak Jokowi itu emang mendorong Gibran tetap bersama Prabowo. Ya, masih bersama saya Tatang Gurito dan bersama dengan pengamat politik ternama Bang Henry Satrio. Bang Henry Ya, Bang, kalau kita lihat peta politik hari ini kayaknya selain kalau tadi di chapter yang pertama kita membahas Mas Pram dan PDIP, ini jangan lupa juga yang mantan PDIP ini juga tidak akan pernah bisa diremehkan. Maura Sirait. Ya itu juga pasti kan mantan sih. Atau itu. Budiman Sujatmiko mungkin juga maksudnya. Mantan, itu juga mantan. Ya. Tapi ini yang kalibernya lebih ngeri lagi, Bang. Lebih ngeri paten lagi. Bobi Nasution. Ini mertuanya. Oh, mertuanya. Iya. Berarti Jack dong. Hah? The Jack. Ya. Bang Jack, Bang. Mas Jack. Mas Jack. Ini bukan kami yang memberikan. Ya, tapi teman-temannya bilang itu Mas Jack. Kita yakini bahwa itu fakta kan Mas Jack. Ya. Nah, Pak Jokowi ini cukup menarik juga kalau kita lihat kemarin, berapi-api dalam pidato di masih PSI. Sanggup. Saya masih sanggup. Akan bekerja keras. Nah, langsung ini, anaknya peras darah tuh ya. Saya akan memeras darah saya. Dan nangis. Mas Kaisang sekarang udah bisa nangis sakit, juga di podium. Bro. Ya. Peras darah, Bro. Yes. Sakit pasti dia mau ngebayangin. Aduh, gue salah ngomong nih. Itu kayak gimana lah kira-kira gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat apa yang kemudian menjadi tujuan besar Pak Jokowi selain apakah Pak Jokowi ini hanya sekedar ingin membesarkan PSI di 2029 atau membesarkannya PSI ini juga termasuk untuk menjaga Gibran Raka Buming Raka? Ya. Pak Jokowi pasti pengen banget Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo lagi. Karena saya yakin ya Jokowi ini kan pinter bro dalam berpolitik ya. Bahkan tukang baja aja nggak tahu kemana dia akan belok gitu kan. Luar biasa tuh Pak Jokowi. Jadi dia pasti akan menilai dan memantau Mas Gibran per hari ini belum cukup kuat. Oke. Baik itu 2029 maupun 2034. Maka dia mesti make sure dulu nih. Pak Prabowo akan memilih Gibran lagi. Atau Gibran akan tetap bersama Pak Prabowo. Karena kan sekarang sudah mulai banyak berita-berita bahwa prediksi-prediksi bahwa Prabowo akan berpisah dengan Gibran. Yeah. Nah, kalau dalam ilmu komunikasi ada namanya teori kultivasi tuh. Ini kalau didiemin bisa jadi sebuah opini yang terbentuk dan kuat di masyarakat bahwa Prabowo akan berpisah dengan Gibran. Maka Jokowi harus menahan itu. Dia sampaikan bahwa wah, ini Prabowo Gibran 2 periode. Sebab di podcast ini juga kalau nggak salah kan ada ketua harian PSI mengatakan bahwa Gibran akan menjadi lawan tangguhnya. Pak Prabowo itu harus dibenerin sama dia tuh. Tapi sudah diklarifikasi. Sudah diklarifikasi ya. Tapi agak pusing klarifikasinya ya. Agak muter-muter juga gitu. Makanya Pak Jok gini bro. Si Bapak satu itu kalau dia berhasil mengkonfirmasi, berhasil mengklarifikasi, Pak Jokowi nggak akan ngomong Prabowo Gibran 2 periode. Makanya dia harus ngomong tuh, harus ngomong. Jadi memang langkah-langkah Pak Jokowi ini menimbulkan pertanyaan baik masyarakat umum maupun dalam keluarganya. Jadi begini, waktu dia maju tuh, dia pidato di PSI tuh,
keluarganya kan pikir kan, ini bapak mau dorong Kaisang apa mau dorong Gibran sebetulnya. Kok kelihatannya Kaisang ini memang sedang di PUPUK bro. Apa itu PUPUK? Pupuk. Dipupuk bro. Yes. Untuk menjadi seorang politisi handal. Di grooming lah. Yes, layaknya Ibas atau Puan Maharani. Oh ya. Tapi kalau Ibas kan nasibnya kelihatannya dia Anak tetap kedua akan lah di DPR. ya. Emang anak kedua bro. Ya. Tetap di DPR. Tapi kakaknya yang maju kan. Nah ini tapi ini yang nanti didorong jadi pemimpin nasional nih, mau Kaisang atau Gibran? Atau memang menggunakan pendekatan seperti Jokowi dan Puan Maharani? Mas Gibran yang di eksekutif, Kaisang yang di legislatif. Oh ya. Karena kan dia partai politik kan, partai politik. Tapi memang gini, buat Jokowi sebetulnya mendorong atau terlalu PSI. Ini juga nggak safe amat. Oh iya masa bang? Karena dia akhirnya menarik diri sebagai tokoh nasional yang bisa menerima tokoh politik manapun di rumahnya. Oh artinya dengan dia masuk PSI membuat dia itu punya sekat barrier akhirnya ya, dengan tokoh politik yang lain ya. Lah Julhas kan kalau datang ke rumahnya pasti kader-kadernya nanya, "What are you doing Pak Ketum? Kenapa Pak Ketum mendatangi tokoh PSI partai lain? Mau apa? Bahlil misalnya. Jangankan mereka bro. Teman gua waktu kuliah, Ronald Surapraja, di media sosial tertangkap ngantri berfoto dengan Pak Jokowi. Itu aja pertanyaannya, apakah Ronald akan meninggalkan PDI Perjuangan dan merapat ke Jokowi? Kan itu seorang Ronald bro. Dan itu ya orang wajar aja berpandangan kayak gitu kan bang. Iya kan. Kan beda ya kalau kita datang ke rumah Pak Jokowi ya udah urusannya pasti ketemu hal-hal apa lain, ngobrol gitu, beda kan. lah gitu. Apalagi kan pasti ya akan diminta coba sebagai pengawat politik ternama pandangan-pandangan politiknya gimana gitu kan. Pasti ada, tapi kalau Pak orang Jokowi yang tanya ke Bang Hensa apa Bang Hensa yang lihat Pak Jokowi nyolok ilmunya Pak Jokowi? Pak Jokowi itu emang boleh lah bro. Jago. Di PDI Perjuangan tuh mungkin kalau ditanyain nggak ada yang nyangka tuh bakal kayak gitu sekarang. Abang sebagai pengawat aja dulu. Temen gue itu ada guru besar namanya Zainal Arifin Mokhtar nih, supaya dia nonton nih. Bang Uceng. Dia ngajak-ngajak kita bertanggung jawab atas lahirnya seorang Jokowi. Gue bilang lu kali ya, teman enggak. Jadi bayang seorang akademisi aja banyak yang kena gocekan mautnya lah gitu ya. Gitu. Tapi kan saya selalu dalam bimbingan kompas.com. Jadi saya stay netral waktu itu. Jadi kalau ada yang begitu-begitu nggak kaget. Jadi balik lagi satu lagi ya. Nah jadi itu tuh di keluarga juga menimbulkan misteri. Nah di masyarakat umum juga menimbulkan misteri juga. Ini Pak Jokowi mau kemana ya? Jadi kan semua orang sekarang deg-degan bro. Ini Jokowi arahnya mau kemana nih? Mau gedein PSI atau mau tetap ngincar Golkar? Kan ada waktu itu kan pandangannya Golkar. Bahkan kan Pak Bahlil nih kaki kanannya ke Prabowo, kaki kirinya Jokowi nih. Bahlil tuh kan dua-duanya dia loyalis tuh. Pinter juga ya loyalisnya presiden. Canggih dia. Nah, ataukah dia mempersiapkan Gibran ini masuk Gerindra? Tadi teorinya yang part 1 tuh kan nggak mungkin nih Pak Prabowo minang partai politik lain, bisa ngegedein kan, demi supaya Gibran tetap bisa bersama sebagai wapres, udah Bran masuk ke Gerindra aja gitu. Itu bisa aja terjadi. Tapi manuver Jokowi ini memang diperhatikan semua orang karena dia lebih terbuka dalam melaksanakan manuver politik ketimbang SBY. Dan SBY kelihatannya udah kekunci tuh. Segala tindakan SBY pasti buat Mas AHY. Ya, udah jadi, kebaca langsung ke situ ya. Udah kebaca. Jadi kalau tiba-tiba ke Ibas tuh agak kecil kemungkinannya. Jadi ya udah strateginya ke arah situ aja gitu. Oh, sementara Jokowi ini masih belum kelihatan. Memunculkan Kaisang dan Gibran ini kayak ini mau kemana sih ini? Iya. Dia masih punya dua striker ini ibaratnya ya. Kalau Bobi kan ya udah lah gitu kan. Udah cukup selesai lah dengan Gubernur Sumatera Utara. Mantu lah ya, mantu sama anak pasti beda kan. Ya. Jadi ya ini kita masih ngeliatnya kemana. Bahkan ada beberapa
loyalisnya Jokowi yang sering kita sebut relawan itu percaya bahwa PDI Perjuangan itu next ketumnya itulah Joko Widodo. Oh itu masih ada ya? Masih ada, padahal kan udah nggak jadi ketua umum lagi, udah nggak jadi anggota lagi tuh Jokowi. Ini karena lihainya seorang Jokowi, bro. Ini kalau di sepak bola perbandingan antara Messi sama Messi Ronaldo jadi satu. Messi Ronaldo jadi satu tuh ya? Jadi satu. Tambah Kurniawan Julianto lah supaya kita ada nasionalismenya kan. Bambang Pamungkas, saya Bambang Pamungkas. Ya, itu lebih maju lah. Ya. Kalau sekarang Hoki Caraka. Hoki Caraka ya. Oke. Ahaye, siapa namanya tuh? Tom Haye ya. Tom Haye. Itu apa tuh hubungannya? Bisa begitu ya, SBY, Ahaye, Tom Haye gitu ya. Ya, Haye tapi yang Londo. Iya. Di Persib itu sekarang. Pasti nanti ada netizen. Ini ngomongnya apa sih? Muter-muter gitu. Ya, mohon maaf. Jadi kembali ke Jokowi. Ini karena saya terpengaruh lihainya Jokowi di politik. Itu. Jadi bahkan seorang pengamat politik ternama pun akhirnya keseret-seret kemana-mana ngomongnya. Karena lihai banget Jokowi ini. Karena memang membaca Pak Jokowi itu kayak seolah-olah memunculkan pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang jangan-jangan gitu loh. Iya kan? Itu bro. Iya kan? Jadi memang dia nggak kelihatan juga kan. Bayangin aja. Setelah bicara tentang Pak kok nyemangati PSI banget sih. Dia ngomong apa abis itu? Saya akan memberikan motivasi. Kan itu kalau kedengeran sama PSI kan gitu. Tapi kan enggak. Ini kan orang-orang semuanya membaca. Bahkan kemarin gue lihat di mana tuh Grace Natali PSI adalah Jokowi. Ya gitu. Jokowisme ya kan. Itu kalau yang tahu di 2014 tuh bro. Jokowi adalah kita. Jadi seolah-olah kita tuh PSI kan, karena PSI adalah Jokowi sekarang. Iya. Jokowi adalah kita dulu ya. Oke. Jokowi adalah kita. Iya, Jokowi adalah kita kan. Akhirnya PSI ya, bukan Projo ya yang Jokowi kita. Hah? Kita Jokowi. Ya kita nggak boleh bang. Nggak boleh makanya. Kita kan harus netral bos. Ya. Ada orang yang bilang Jokowi adalah kita gitu. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya. Menjadi paham kan itu menjadi paham yang kemudian sama PSI akhirnya diambil kan. Ya Jokowism itu tadi. Nah kalau kita lihat bang kemarin itu kan ada dua tokoh yang kemudian baru login. Ya selain Pak Ahmad Ali yang udah lebih dulu dari tahun lalu, kemudian ada Rusdi Mase. Ini apakah juga bagian dari apakah kemudian PSI ini melebarkan sayap itu tuh lebih fokus ke luar Jawa dan seberapa efektif kalau kita lihat bahwa padahal kan Jawa adalah kunci. Ini mohon maaf ya, nggak butuh bro. PSI itu nggak butuh Ahmad Ali, nggak butuh Rusdi Mase. Percaya gue. Kenapa gue bilang begitu? Dia udah punya Jokowi. Oke. Jokowi bro, Ahmad Ali bro. Yes. Jadi gue sih lebih ngelihatnya ini joinnya itu lebih interestnya Ahmad Ali sama Rusdi Mase. Pasti ada interest di belakangnya, gue nggak tahu apa. Ya, tapi tokoh kunciannya tetap Jokowi sebenarnya di situ. Dia udah nggak butuh siapa lagi bro yang lebih gede dari Jokowi di PSI ya. Ya. Nggak ada. Ya. Bahkan Kaisang pun harus mengakui kebesaran ayahnya lah. Ya. Ya kalau nggak ada kebesaran ayahnya nggak mungkin jadi ketum kan. Mr. J. Gitu ya. Mr. J. Ya. Menurut abang berarti Mr. J itu udah fix Jokowi itu. JJ Rijal bro. Oh malah JJ Rijal ya. Iya. Secara dia lebih firm itu J-nya 2. J-nya 2 ya. Di ngomel pasti JJ Rijal. Kok jadi gua nih gitu kan. Oke. Ya bisa jadi Jeffrey Giovanni, bisa jadi Jokowi gitu ya. Tapi itu kan misteri yang sebetulnya kita juga nggak mau ngejawab gitu, malas juga ngejawab ya gitu. Tapi ya kayak tondo-tondo ya udah arah sana lah ya gitu. Iya gitu. Karena di podium juga udah muncul 2 kali kan Pak Jokowi gitu. Oke. Nah ini Mat Ali kan juga memiliki kekuatan ceruk Islam memperkuat narasi Jokowi. Apa ini maksudnya? Ceruk Islam dan memperkuat narasi Jokowi memang sedang membangun relasi seluas-luasnya. Jadi artinya gini pertanyaannya. Enggak gini gue jawab aja langsung nih. Emangnya waktu Jokowi terpilih jadi presiden nggak ada kekuatan Islam di belakangnya? Ma'ruf Amin bro wapresnya. Itu yang periode 2 kan bang? Iya jadi maksud gue nggak gitu juga. Jadi gue tetap meyakini bahwa nggak butuh PSI ke Ahmad Ali. Ahmad Ali yang butuh PSI. Rusdi Mase yang butuh PSI. Kalau di PSI udah ada Jokowi. Ya.
Ini kan Ahmad Ali nggak bisa ngebantah nih pasti kan. Masa dia mau ngebantah bahwa Jokowi Saya nggak butuh Jokowi. saya nggak butuh Jokowi, Iya. PSI yang butuh saya Iya, gitu kan. iya. Nggak mungkin kan. Iya. Ya emang dengan adanya Jokowi itu sudah lebih dari cukup. Gitu bro. Ya. Ini habis Apalagi Pak habis ini Jokowi masih antara sanggup. abang atau saya yang telepon Mat Ali nih biasa ya. Ya nggak apa-apa kan kita seru-seruan. Dia gimana cara konfirmasinya? Ya. Kan dia harus mengakui itu kan. Ya. Apalagi kemarin dia bilang saya masih sanggup. Saya akan mati-matian Ya. bela PSI. Saya masih sanggup loh. Berarti ada orang yang mencoba. Nggak, oke lah, marilah kita bayangkan. Kalau Mat Ali yang pidato itu, saya masih sanggup, saya akan mati-matian bela PSI. Emangnya akan sebesar itu efeknya kalau Ya bukan artinya Jokowi magnitudenya yang ngomong? ya kita harus akui kan. Makanya gue mau mulai tadi ini mohon maaf kalau nggak berkenan. Ya. Tapi menurut gue Mat Ali, Rudi Mase lebih membutuhkan PSI Karena ada Jokowi. karena ada Jokowinya. Ya. Gitu sih. Oke, Bang. Pertanyaan selanjutnya adalah apapun yang dilakukan Pak Jokowi hari ini dengan katakanlah tadi memotivasi PSI dan mengatakan akan totalitas masih sanggup dan lain sebagainya itu sebenarnya lebih diperuntukkan untuk mengunci posisi Prabowo Gibran atau justru abang melihat bahwa Pak Jokowi kayaknya sudah mulai memikirkan untuk ya kalau tadi yang abang sebut bahwa kayaknya Pak Prabowo akan mencari tokoh di luar partai atau malah di internal partainya sendiri, artinya berpisah jalan di 2029. Dia pasti ngarep lah Prabowo Gibran itu 2 periode. Karena kemana lagi anaknya akan berlabuh. Oke. Gibran ini kan tergolong masih muda. Kemarin aja belum bisa harusnya jadi wapres, akhirnya jadi wapres kan. Kan dia harus tanggung jawab. Habis jadi wapres nih anak mau ngapain? Masa jualan martabak lagi? Oke. Kan nggak mungkin. Ya. Ya oke sih buat sebuah cerita human interest ya. Wapres kembali lagi jualan martabak. Saya akan oke kembali gitu. lagi jualan martabak gitu Iya, misalnya. tapi kan jadi wapres tuh enak bro. Ya. Oke. Kan dia mesti tanggung jawab sama karir politik anaknya. Masa habis jadi wapres udah 1 periode? Ya. Bapak, masa saya sama kayak wapres yang lain pak? 1 periode doang. Saya mau 2 periode lah. Sudahlah, nanti kamu jadi ketua dewan pembina di PSI misalnya. Ya ngapain pak? Saya ketemu lagi sama Kaisang di rumah juga bisa. Ya. Jadi maksud gue ada keinginan dia lagi menjaga anaknya dan bertanggung jawab pada karir anaknya. Oke. Kita ngeliatnya sesempit itu aja lah. Kan kalau mau digede-gedein bisa demi bangsa dan negara apalah terserah Ya, dia lah. ya. Itu kan pandangan dia. Ya. Tapi menurut gue dia tuh sekarang lagi mikirin anaknya. Anaknya ini harus 2 periode. Dan itu lebih gampang untuk bersama dengan Prabowo tadi yang dikejar ya. Artinya. Iya bro. Kalau misalnya dia nggak 2 periode pusing dia. Tuh Bobby misalnya. Kan udah dititipin Gerindra tuh. Terus Ijek calonnya juga dari Golkar udah dieliminasi tuh. Walaupun tetap berpotensi kalau tiba-tiba dia dipinang partai politik lain, gede juga Ijek tuh suaranya. Kaisang, PSI. Masa ada Gibran lagi mesti dia pikirin? Kan kalau Prabowo Gibran selesai dia. Ya. Nggak usah gue urusin, dia udah beres nih anak. Ya. 5 tahun lagi aja dia bisa nggak jadi presiden. Gitu. Jadi ya kita lihat aja. Kalau misalnya Pak Prabowo setuju sama Gibran lagi, ya emang temenan ini. Oke. Emang temenan. Jadi ya udah maju lagi. Tapi ini yang dipikirin tuh anaknya bro. Dia lagi mikirin anaknya ini gimana ya karir politik anak saya kalau sampai nggak 2 periode. Mau maju tetap jadi calon presiden. Pakai teori kita yang tadi bahwa ada kotel efek buat PSI. Belum kuat bro. Apalagi nanti misalnya Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, Gibran. Ya itu kalau Mas Gibran maju, gue rasa Bahlil maju tuh. Oke. Itu artinya kemudian kan itu jalan terbaiknya adalah mencoba untuk terus mempertahankan Prabowo Gibran. Tapi gini Bang, misalnya katakanlah Pak Prabowo nggak memilih Mas Gibran dan kemudian nggak ada jalan lain untuk memastikan karir Mas Gibran nih. Artinya kan Pak Jokowi juga harus memikirkan untuk menjadi penantang. Tapi kalau kita melihat Mas Gibran, kan ada konteks di belakang bahwa Pak Jokowi ada di belakangnya. Apakah itu nggak cukup kuat gitu? Ketika kemudian tadi Bapak mengatakan bahwa misalnya di Prabowo ada misalnya Megawati dan kemudian ada Gibran, tapi kan belakangnya nih Pak Jokowi yang incumbentnya tuh Prabowo bro. Ya itu aja, incumbentnya Prabowo. Ya kecuali memang
seperti teori yang di awal tadi, dia maju di 2034 supaya bisa tabung elektabilitas sama popularitas, ya itu bisa aja. Tapi ini pasti Pak Jokowi paling pusing mikirin Gibran ini ntar 2029 gimana. Sama Kaisang, kenapa pusing mikirin Kaisang? Gara-gara dia anak yang belum pernah berpartai politik ini jadi ketua umum PSI. Oke. Dia mesti tanggung jawab sama PSI, bro. Dia udah naruh anaknya jadi ketua umum PSI. Kalau sampai nanti 2029 gak lolos parlemen, MILU bro Pak Jokowi itu. Oh iya ya. Malu pasti. Pembuktiannya Pak Jokowi ya. Iya. Karena orang nggak akan lihat Kaisang itu berdiri sebagai Kaisang, tapi Jokowi di belakangnya juga. Orang atau kelompok pertama yang paling bete kalau misalnya PSI gagal besar, PSI bro. Lu nggak tanggung jawab udah naruh anak lu jadi ketum kan? Ada posisi itu ya. Iya. Ya. Pasti ada yang mungkin. Ya, Gua rasa ya. pasti ada yang begitu. Kenapa? Kayak misalnya Giring, Grace Natali, itu ya apapun itu, Grace, Giring itu kader PSI. Terlepas ada siapa yang meletakkan Giring atau Grace jadi ketua umum, tapi itu kan nggak kelihatan. Ya. Kalau ini kelihatan banget bro. Ya. 2 hari jadi anggota, jadi ketua umum. Ya. Apapun alasan PSI, pasti itu Jokowi gara-garanya. Ya. Jadi ya Jokowi juga pusing juga mikirin Kaisang dan PSI ini. Dia harus bisa membuat Kaisang dan PSI besar. Kaisangnya berhasil jadi ketum. Kan tapi gak semudah itu. Partai-partai politik lain emangnya diem aja. Ya. Waktu Jokowi bilang kita akan mati-matian, kan nyatet tuh. Oke, Pak Jokowi akan turun, berarti analisanya ABCD gitu kan. Pasti kan begitu. Gak kemudian saya akan mati-matian. Biarin aja lah Jokowi santai-santai. Partai politik lain nggak begitu. Nggak pasti. Pasti juga mereka bersiap memanaskan mesinnya. Jadi sekarang Jokowi itu ribet. Mungkin itu juga karena bebannya, makanya dia agak kurang sehat. Makanya kemarin dia memastikan bahwa dia masih sanggup turun. Karena mungkin ada anggapan dia nggak sehat gitu ya. Lagi sakit. Tapi kan kemarin dia kelihatannya berapi-api juga. Berapi-api sehat gitu. Tapi mungkin di pikirannya dia, aduh nih anak gua dua-duanya gimana ya. Partai politik mesti digedein, ada tanggung jawab etika moral, gue dorong anak gue jadi ketum, satu lagi mesti jadi wapres 2 periode. Coba kalau waktu itu anaknya tetap sang pisang sama Markobar. Pasti nggak sepusing ini Pak Jokowi, dan pasti namanya akan harum. Legend bro. Pasti Kompas.com tuh sering-sering undang tuh. Kalau itu legend. Ya. Oke, Bang. Ini mungkin mendekati terakhir. Bang, kalau kita lihat tadi dari obrolan-obrolan kita, kira-kira petanya berarti di 2029 nanti menurut Bang Hensa akan kayak apa? Prabowo pasti maju. Prabowo maju nih, oke. Beres. Calon ya Prabowo. Terus kemudian buat partai-partai politik lain yang lolos verifikasi pasti berlomba meningkatkan kotel efeknya. Oke. Jadi mungkin PDI Perjuangan, kalau gue memprediksi dan menyarankan kalau mau all out, Megawati Soekarno Putri aja yang didorong oleh PDI Perjuangan. AHY sangat mungkin maju juga. Berarti ini katakanlah Prabowo terus versus ada Bu Mega nih. Ini karena pertemanan baik. Jadi mungkin no hard feeling. AHY maju, SBY sama Prabowo juga pertemanan baik, no hard feeling juga. Muhaimin Iskandar kalau maju, paling Prabowo ketawa. Dia maju lagi. Ntar pasti bareng udah kalah masuk sini lagi. Pasti kan gitu kan. Gitu juga gitu. Jadi artinya walaupun gua meragukan ada lebih dari 2 pasang calon presiden gitu. Tapi manuver-manuver itu sudah pasti akan ada. Terutama partai-partai kecil ya. Partai-partai yang akan nembus itu PSI pasti akan mendorong juga jagonya. Kalau Gibran nggak berhasil mendampingi Prabowo, pasti dia akan dorong jagonya lah. Kemudian partai buruh, kalau partai Prima Agus Setiabo kelihatannya tetap bersama Pak Jokowi. Kok bersama Pak Jokowi Agus Setiabo? Bersama Pak Jokowi, kan Pak Jokowinya bareng Pak Prabowo. Nggak. Sorry. Agus Setiabo pasti bersama Pak Prabowo lah. Karena hanya Pak Prabowo lah yang mau memberikan dia jatah wamen. Nah, Pak, ini pertanyaan titipan terakhir. Apa tuh? Berarti Abang melihat bahwa manuver Jokowi atau langkah-langkah Jokowi ini belum cukup untuk membuat seorang Gibran nanti
ataupun Jokowi seimbang melawan Prabowo di 2029? Belum, Bro. Belum ya. Kalau menurut gue tujuan Pak Jokowi itu emang mendorong Gibran tetap bersama Prabowo. Karena itu jalur politik yang paling aman lah buat Gibran dan enak. Abis itu Jokowi bisa mikirin Kaisang dan PSI. Kalau mikirin misalnya Gibran gak dipilih sama Prabowo, pusing juga tuh. Ini pasti ada perang kartu truf nanti itu di 2029. Iya, itu kan. Yang akan kita bahas di episode selanjutnya pasti perang kartu truf ini. Karena masih panjang. Iya. Iya. Oke, Bang Irsa, terima kasih banyak untuk analisanya. Sama-sama. Hari ini semoga teman-teman Kompas.com bisa mendapatkan manfaat ya dari obrolan kita ya. Jangan serius-serius. Karena politik kan cair. Gitu. Oke, itu sahabat Kompas.com, saya Tata Gurito, kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Bye bye.